Halo semua, kali ini aku akan mereview film Warkop DKI Reborn 3. Kenapa sih aku review sequel Warkop yang ketiga bukan yang ke-1, 2, atau 4? Karena dari total 4 film Warkop yang ratingnya terendah adalah Warkop DKI Reborn 3 dengan rating 4,2 dari 10 berdasarkan sumber IMDb. Tidak bisa dipungkiri bahwa dua film Warkop sebelumnya masuk di deretan atas film terlaris di Indonesia. Namun, sangat disayangkan film Warkop DKI 3 tidak secerah film pendahulunya. Dua film Warkop sebelumnya yang diperankan oleh Abimana sebagai Dono, Vino G. Bastian sebagai Kasino, dan Tora Sudiro sebagai Indro sukses menarik minat penonton yang merindukan cerita Warkop DKI. Nah, sama seperti film pendahulunya, film ini masih tetap menghadirkan kelucuan yang sama mengenai trio Warkop. Namun, film Warkop DKI Reborn 3 memiliki jalan cerita yang berbeda dan menghadirkan wajah-wajah yang baru juga nih, yaitu Aliando Sarif sebagai Dono, Adipati Dolken sebagai Kasino, dan Randy Danista sebagai Indro. Sebelum mulai mereview, aku jelaskan sedikit bahwa Warkop DKI Reborn 3 bukan kelanjutan dari Warkop DKI Jangkrik Pos Part 1 dan Part 2 ya. 5 komponen review dalam film. Dari segi alur, film Warkop DKI Reborn 3 ini memiliki satu jalan cerita utama dengan beberapa sketsa pendamping yang dipasangkan untuk menjaring tawa. Ya, masih mengandalkan pola yang sama dari film sebelumnya. Di film ini juga terdapat beberapa plot twist atau plot yang tidak mudah diprediksi, misalnya pada adegan berikut. Ini merupakan adegan ketika trio Warkop sedang mengembalikan dompet milik seorang wanita yang mereka temukan di warung bakso. Ternyata wanita tersebut merupakan orang suruhan dari Komandan Chok. Komandan Chok sedang menguji apakah trio Warkop ini merupakan orang yang jujur atau tidak. Setelah kejadian tersebut, trio Warkop diangkat menjadi agen rahasia untuk menyelidiki kasus money laundry di industri perfilman di Indonesia. Namun, terdapat juga beberapa plot yang mudah diprediksi. Motivasi karakter utama yang ditugaskan sebagai mata-mata menjadi terabaikan karena plotnya yang melompat-lompat dan tidak teraturan sehingga menunjukkan lemahnya cerita yang diberikan. Dari segi struktur memasuki paruh kedua film, ketika lokasi syuting berada di Maroko, guyonannya tidak cukup membuat saya tertawa, entah karena memang tidak lucu atau saya yang terlalu sakit ketika menonton film itu, entahlah. Hingga pada denouncement akhir cerita terdapat lagu Cintaku Terbagi Dua yang menjadi penutup kisah yang ternyata masih terbagi dua. Yang berarti setelah Warkop DKI Reborn 3 ini masih ada kelanjutannya, yaitu Warkop DKI Reborn 4. Mungkin ceritanya sengaja dibuat tidak padu dan menggantung karena masih ada kelanjutannya. Nah, berdasarkan sumber di IMDb, Warkop DKI Reborn 4 memiliki rating yang lebih tinggi daripada film sebelumnya. Mungkin di film kedua, dari segi plot, struktur, dan jalan ceritanya dibuat lebih padu daripada yang pertama. Dari segi karakter, 3 karakter utama yang diperankan oleh Aliando Sarif, Adipati Dolken, dan Randy Danista tampil menghadirkan karakter yang cukup menawan. Mereka berhasil merepresentasikan karakter Dono, Kasino, Indro dengan gerak-gerik hingga cara bicaranya. Kerja keras mereka menghidupkan kembali Warkop DKI dengan format yang lebih fresh patut kita apresiasi. Terutama Aliando Sarif yang rela mati-matian menyesuaikan kontur mulut dengan gigi palsu sepanjang proses syuting. Dari segi dialog, trio Warkop mampu menirukan gaya bahasa hingga cara bicara masing-masing tokoh yang diturukan dengan sangat baik. Namun terdapat beberapa dialog antar karakter, terutama ketika mereka sedang berbahasa asing yang menurut saya sangat garing dan cringe. Terdapat juga beberapa jokes seksis yang menurut saya sangat mengganggu mengingat karena film ini ditujukan untuk usia 13 tahun ke atas. Berikut salah satu contoh dialognya. Ini merupakan adegan ketika trio Warkop sedang berbicara dengan orang Arab yang baru mereka temui di padang pasir. Nah, tiba-tiba saja salah satu dari trio Warkop ini menyimpulkan bahwa bahasa Arab itu bicaranya dari kanan ke kiri. Contoh dialognya di situ ada orang Arab mengatakan kilucit, lalu trio Warkop menyimpulkan dengan diculik. Selain itu, para pemain pendukungnya juga tampil menonjol di film ini. Meskipun tidak banyak scene, namun menurut saya, para pemain pendukungnya bisa menutup kekosongan dan keabsurdan pada plotnya.
Dari segi adegan, film ini sebenarnya ada beberapa adegan yang tidak perlu. Terdapat juga transisi antar adegan yang tidak nyambung. Misalnya pada adegan berikut, ini merupakan adegan ketika trio warkop berdampar di Maroko. Padahal sebelumnya mereka ada di sebuah pesta dan sedang menyelidiki kasus money laundry di industri perfilman. Lalu mereka masuk ke dalam sebuah peti untuk bersembunyi, dan tiba-tiba ketika mereka keluar dari peti, mereka berada di Maroko, di sebuah padang pasir yang luas. Lalu apa yang membawa mereka ke sana, bagaimana mereka ada di sana, itu sangat membingungkan. Nah, karena dengan tersebut, misi utamanya menyelidiki kasus money laundering menjadi terabaikan begitu saja tanpa adanya pemecahan masalah. Meski banyak miss dan lubang plot yang membuat alur ceritanya tidak nyaman untuk dinikmati, bukan berarti film ini tidak memiliki nilai plus ya. Dari segi produksi terlihat jelas bahwa film Warkop DKI Reborn ini digarap dengan sangat serius dan menggunakan budget yang tidak sedikit tentunya. Sinematografinya juga keren dengan color grading yang nyaman dilihat oleh mata. Lokasi syuting di Maroko sangat bagus secara virtual dengan menunjukkan berbagai pemandangan dan tempat yang ada di sana. Demikian pula tata suara dan ilustrasi musik yang bagus di film ini sehingga membuat suasana terasa kembali ke era kejayaan Warkop DKI zaman dahulu. Sekian itu film dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.